Bayangkan sebuah penjaga senyap yang mengintai di bawah gelombang, tak terlihat namun selalu hadir, mampu mengubah keseimbangan kekuatan di salah satu jalur air paling strategis di dunia. Ini bukanlah fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan dari kapal selam generasi terbaru Singapura, sebuah pengubah permainan dalam dunia pertahanan maritim yang penuh tantangan. Tapi apa yang membuat keajaiban bawah laut ini begitu tangguh? Dan bagaimana mereka mendefinisikan ulang aturan perang laut? Mari kita selami lebih dalam dan temukan bagaimana Singapura mengubah arus demi keunggulannya. Singapura telah mengambil langkah besar untuk memperkuat pertahanan maritimnya dengan memperkenalkan kapal selam canggih yang menetapkan standar baru dalam peperangan laut. Kapal selam ini bukan sekadar peningkatan teknologi, tetapi mewakili perubahan paradigma dalam strategi pertahanan maritim. Dalam lanskap geopolitik yang terus berkembang, Singapura berkomitmen untuk melindungi jalur lautnya yang vital, yang membentang dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan. Dengan mengamati sejarah, kita dapat melihat betapa pentingnya penguasaan laut. Selama Perang Dunia Kedua, kapal selam sekutu berhasil mengganggu jalur pasukan Jepang dengan menenggelamkan sebagian besar armada dagang mereka. Hal ini menunjukkan bahwa jalur laut dapat menjadi senjata strategis di masa konflik, seperti yang terlihat dalam gangguan pasukan di Laut Hitam selama Perang Ukraina-Rusia. Menyadari kerentanan ini, Singapura memulai proyek kapal selam pada tahun 1995. Kapal selam tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai deteren psikologis. Keberhasilan kapal selam kelas Challenger dan Archer dalam menghindari deteksi oleh angkatan laut profesional seperti Amerika Serikat dan Australia membuktikan kemampuan mereka. Dalam latihan Perang Basama 5 2018, kapal selam Singapura, RSS Swordsman, berhasil tetap tidak terdeteksi di antara aset-aset dari berbagai negara. Pengalaman hampir 3 dekade ini mengarah pada pengembangan kapal selam kelas Type 218 SG Invincible yang dirancang khusus untuk kebutuhan Singapura. Kapal selam kelas Invincible dilengkapi dengan teknologi mutakhir, termasuk sistem propulsi independen udara berbahan bakar sel, yang memungkinkan mereka tetap berada di bawah air 50% lebih lama daripada kapal selam sebelumnya. Mereka juga dilengkapi dengan sistem manajemen pertempuran yang menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan rekomendasi taktis. Dengan panjang 70 meter, kapal selam ini memiliki 8 tabung torpedo dan kemampuan manuver yang luar biasa di perairan dangkal. Selain itu, desainnya memprioritaskan kenyamanan kru dengan tempat tidur pribadi dan fasilitas mandi dalam kabin untuk menjaga privasi dan kenyamanan. Peluncuran kapal selam generasi terbaru ini menandakan komitmen Singapura untuk tetap berada di garis depan teknologi pertahanan. Pada tahun 2019, kapal selam pertama kelas Invincible diluncurkan, diikuti oleh 2 kapal selam lagi, Impeccable dan Illustrious. Pada tahun 2022, investasi sebesar 2,4 miliar ini mencerminkan tekad Singapura untuk melindungi kepentingan maritimnya di tengah meningkatnya proliferasi kapal selam di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara seperti Myanmar, Vietnam, dan Thailand telah memperluas armada kapal selam mereka, sementara Indonesia dan Cina terus meningkatkan kemampuan bawah laut mereka. Singapura tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga pengalaman operasional yang luas. Dengan hampir 30 tahun pengalaman, Angkatan Laut Singapura telah mengembangkan metode pelatihan inovatif, termasuk penggunaan simulator canggih dan sistem pelatihan virtual. Program afiliasi kapal selam dengan Jerman juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, memperkuat kemampuan operasional Singapura. Namun, tantangan ke depan semakin kompleks. Proliferasi kapal selam dan munculnya kendaraan bawah laut tanpa awak, underwater drones, menciptakan lingkungan bawah laut yang semakin padat. Insiden seperti hilangnya kapal selam Indonesia KRI Nanggala pada tahun 2021 menggarisbawahi risiko operasi bawah laut. Singapura telah mengusulkan inisiatif seperti kode bawah laut untuk pertemuan tak terduga dan portal informasi keselamatan kapal selam untuk mempromosikan kerja sama regional. Meskipun adopsi inisiatif ini masih terbatas, kebutuhan untuk kolaborasi dan manajemen ruang bawah laut yang efektif semakin mendesak. Singapura terus memimpin dalam inovasi pertahanan maritim, tidak hanya dengan kapal selam canggih, tetapi juga dengan pembangunan mega pelabuhan yang menyaingi Cina. Dengan komitmen kuat terhadap keamanan maritim, Singapura siap menghadapi tantangan kompleks di kawasan Asia Pasifik, memastikan stabilitas dan keamanan jalur lautnya di masa depan. Dalam konteks yang lebih luas, Singapura juga menghadapi tantangan dalam mengatur penggunaan kendaraan bawah laut tanpa awak, yang semakin populer baik untuk tujuan militer maupun sipil.
Regulasi internasional seperti Konvensi PBB tentang hukum laut masih belum mampu mengatur penggunaan platform ini secara memadai. Ketidakpastian dalam klasifikasi kapal tanpa awak sebagai kapal atau kendaraan menambah kompleksitas. Insiden seperti tabrakan antara kapal selam Jepang JS Soryu dan kapal sipil di Pasifik pada tahun 2021 menunjukkan potensi bahaya yang terkait dengan proliferasi kapal selam. Tabrakan ini yang terjadi di tengah operasi rutin menimbulkan pertanyaan besar tentang keselamatan dan koordinasi di bawah laut. Kapal selam, meskipun dilengkapi dengan teknologi canggih, tetap rentan terhadap risiko tabrakan, terutama di area dengan lalu lintas maritim yang tinggi. Insiden ini juga menyoroti tantangan dalam mengintegrasikan operasi kapal selam militer dengan aktivitas sipil, seperti pelayaran komersial dan penangkapan ikan, yang semakin intensif di kawasan Asia Pasifik. Proliferasi kapal selam, baik yang berawak maupun tanpa awak, telah menciptakan lingkungan bawah laut yang semakin kompleks. Negara-negara di kawasan ini, termasuk Singapura, Indonesia, China, dan Vietnam, terus memperluas armada kapal selam mereka sebagai bagian dari strategi pertahanan maritim. Namun, peningkatan jumlah kapal selam ini juga meningkatkan risiko insiden, terutama di perairan sempit seperti Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia. Tabrakan JS Soryu hanyalah salah satu contoh dari banyak insiden yang bisa terjadi jika tidak ada mekanisme koordinasi yang efektif. Selain risiko tabrakan, proliferasi kapal selam juga menimbulkan tantangan dalam hal keselamatan operasional. Kapal selam yang dirancang untuk bergerak secara diam-diam seringkali sulit dideteksi oleh sistem navigasi kapal sipil. Hal ini meningkatkan kemungkinan kecelakaan, terutama di area di mana kapal selam dan kapal sipil berbagi ruang yang sama. Insiden seperti hilangnya kapal selam Indonesia KRI Nanggala pada tahun 2021 yang berakhir dengan tragedi semakin menggarisbawahi betapa berbahayanya operasi bawah laut dan betapa pentingnya meningkatkan standar keselamatan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari negara-negara di kawasan. Singapura misalnya, telah mengusulkan inisiatif seperti kode bawah laut untuk pertemuan tak terduga di laut dan portal informasi keselamatan kapal selam. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan transparansi dan koordinasi di antara angkatan laut regional, mengurangi risiko insiden yang tidak diinginkan. Namun, adopsi inisiatif semacam ini masih terbatas karena perbedaan kepentingan nasional dan kerahasiaan operasional yang ketat. Selain itu, perlu ada pengembangan sistem manajemen ruang bawah laut yang lebih efektif, mirip dengan sistem kontrol lalu lintas udara yang digunakan untuk mengatur pergerakan pesawat. Sistem semacam ini dapat membantu mengkoordinasikan pergerakan kapal selam militer dan kapal sipil, meminimalkan risiko tabrakan, dan meningkatkan keselamatan secara keseluruhan. Namun, implementasi sistem ini memerlukan kerjasama internasional dan kesepakatan tentang standar operasional yang jelas. Insiden JS Soryu dan KRI Nanggala mengingatkan kita bahwa proliferasi kapal selam tidak hanya membawa keuntungan strategis, tetapi juga risiko yang signifikan. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan di kawasan Asia Pasifik, penting bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan maritim yang lebih aman dan teratur. Tanpa upaya kolektif, risiko insiden serupa atau bahkan lebih buruk akan terus mengancam stabilitas dan keamanan regional. Untuk mengatasi tantangan ini, Singapura telah mengambil inisiatif dengan mengusulkan mekanisme sukarela seperti kode bawah laut untuk pertemuan tak terduga di laut dan portal informasi keselamatan kapal selam. Meskipun beberapa angkatan laut regional menunjukkan minat, adopsi inisiatif ini masih terbatas karena berbagai kepentingan nasional. Namun, kebutuhan untuk kolaborasi dan manajemen ruang bawah laut yang efektif semakin mendesak. Dengan mempelajari sistem kontrol lalu lintas udara yang secara efektif mengelola langit yang padat untuk mengakomodasi pesawat militer dan sipil, dapat memberikan wawasan berharga. Singapura terus berinvestasi dalam teknologi dan pelatihan untuk memastikan kesiapan angkatan lautnya menghadapi tantangan masa depan. Dengan kapal selam canggih, pelatihan inovatif, dan kerjasama regional, Singapura memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim yang tangguh di kawasan Asia Pasifik. Komitmen ini tidak hanya melindungi kepentingan nasionalnya, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keamanan maritim regional.